Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Kartika Aisyah, NPM 2101020103, Prodi Pendidikan Agama Islam 3A Ekstensi, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam dan Ulum Azhar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, desain pembelajaran, yang mana dosen pengampu oleh Dr. Suhardi, SPDI MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Quran Surah Al-Qadar. Materi ini merupakan pembelajaran siswa kelas 6 MI. Selamat menyaksikan. Adapun kompetensi dasar dari materi Quran Surah Al-Qadar ialah yang pertama, menerima bahwa Quran Surah Al-Qadar merupakan surah yang ke-97 sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai seorang muslim. Yang ketiga, menganalisis arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Qadar. Yang keempat, mengaplikasikan hafalan Quran Surah Al-Qadar. Dan yang kelima, mengkomunikasikan isi kandungan Quran Surah Al-Qadar. Adapun indikator pembelajaran dari materi Quran Surah Al-Qadar ialah yang pertama, mampu membaca surah Al-Qadar. Yang kedua, mampu melapaskan surah Al-Qadar. Yang ketiga, mampu menerjemahkan Quran Surah Al-Qadar. Yang keempat, mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Qadar. Dan yang kelima, mampu menghafalkan surah Al-Qadar. Dan yang terakhir, mampu menuliskan ayat-ayat surah Al-Qadar. Tujuan pembelajaran materi surah Al-Qadar ialah yang pertama, sebagai seorang muslim, kita diharapkan mampu untuk membaca surah Al-Qadar. Yang kedua, sebagai seorang muslim, diharapkan kita mampu mengetahui arti surah Al-Qadar. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, diharapkan kita mampu untuk memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Dan yang keempat, sebagai seorang muslim, diharapkan kita mampu menghafalkan surah Al-Qadar. Langsung saja masuk ke materi surah Al-Qadar. Yang pertama, membaca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar terdiri dari ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idnih. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Isi kandungan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97, yaitu terletak setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Sebab turunnya atau asbabun nuzul ayat ini, menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian, umat Islam diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rajin beramal soleh dan beribadah, walaupun usia Nabi Muhammad SAW sangat pendek jika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Hal ini apabila kita mencontoh usia Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun, maka kita harus terus bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Pada ayat 1, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk pada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selanjutnya, ayat 2-3 menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Pada ayat 2 berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi SAW. Apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka Allah pula yang menjelaskan pada ayat ketiga bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal sholih pada malam Lailatul Qadar, karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Dengan demikian, apakah diperbolehkan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain?
Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya, pada ayat kelima, bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Sebelum saya menutup video saya ini, saya akan memberikan kuis. Yang pertama, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diambil dari surah Al-Qadar ayat yang ke. Yang kedua, surah Al-Qadar mempunyai arti. Apa artinya? Yang ketiga, surah Al-Qadar tergolong ke dalam surah. Yang keempat, surah Al-Qadar urutan surah yang ke. Dan yang kelima, temukan hukum bacaan ijhar pada Quran surah Al-Qadar. Terima kasih.